teman-teman, kali ini saya akan membahas metode penugasan kasus minimasi, dimana bagaimana penentuan tugas karyawan untuk satu jenis pekerjaan karyawan secara optimal. Jadi contoh kasusnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan mencari nilai terkecil pada setiap baris. Contohnya yang di baris A, kita dapat lihat teman-teman nilai terkecil dari baris A ini adalah 15, di baris B 14, C 20, di baris D 16. Jadi setelah kita mendapatkan nilai terkecil pada setiap baris, kita akan melakukan pengurangan. Misalnya 15 kurang 15 sama dengan 0, 20 kurang 15 sama dengan 5, 18 kurang 15 sama dengan 3, 22 kurang 15 sama dengan 7. Begitu juga dengan bagian B, C, dan D. Jadi setelah kita mendapatkan hasil pengurangan dari baris tabel pertama, sekarang kita akan membuat tabel baru. Jadi di tabel baru ini teman-teman, kita akan menemukan hasil dari pengurangan di setiap baris tabel pertama. Yang di baris A dapatnya 0537. Jadi kita menuangkan di tabel kedua, di tabel A 0537, B 0273, C 5030, dan D 1220. Jadi setelah itu teman-teman, di tabel kedua ini kita akan mencari nilai paling terkecil pada setiap kolom. Jadi ini di kolom pertama itu nilai terkecilnya 0, di kolom kedua 0 juga, di kolom ketiga 2, dan di kolom 4 0. Jadi setelah kita mendapatkan nilai terkecil pada setiap kolom, sekarang kita akan melakukan lagi pengurangan pada setiap kolom tersebut. Contohnya gini, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0, 5 kurang 0 sama dengan 5, 1 kurang 0 sama dengan 1. Begitu juga dengan nomor 2, 3, dan 4. Jadi teman-teman, setelah kita mendapatkan hasil pengurangan dari kolom kedua, sekarang kita setelah kita mendapatkan hasil dari tabel kedua, sekarang kita akan menuangkan di tabel ketiga, yang dimana tabel ketiga ini teman-teman menarik garis di kolom dan baris yang memiliki angka 0. Jadi teman-teman, yang hasil ini kan sudah dituangkan di kolom. Contohnya gini, yang di kolom pekerjaan 1 tadi 0051. Begitu juga dengan kolom 2, 3, dan 4. Jadi teman-teman, kita akan mencari
Yang mana saja garis dan kolom yang memiliki angka 0. Contohnya kita akan mulai dari baris ya teman-teman. Di baris A nolnya cuma 1, jadi kita di garis ya. Di garis B nolnya juga cuma 1. Garis C nolnya ada di pekerjaan 2 dan 4, jadi di garis. Di baris D nolnya juga 2, ada di pekerjaan 3 dan 4, jadi di garis ya teman-teman. Jadi ini hanya khusus baris saja ya teman-teman. Setelah itu kita akan mencari di kolom. Contohnya di kolom pekerjaan 1 terdapat nolnya 2, jadi kita garis. Di kolom 2 nolnya cuma 1, tidak kita garis. Di kolom 3 terdapatnya 1. Di kolom 4 memang terdapat 2, jadi karena sudah digaris dari baris, jadi tidak digaris lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah kita mendapatkan 0 pada setiap baris dan kolom, jadi teman-teman di sini kita akan mencari sel paling terkecil di antara kolom dan baris. Jadi di sini kita mendapatkan sel terkecilnya yaitu 1. Jadi setelah kita mendapatkan sel terkecil pada setiap baris dan kolom, kita akan melakukan pengurangan. Misalnya gini, 5 kurang 1 sama dengan 4, 2 kurang 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan yang nomor 3. 1 kurang 1 0, 5 kurang 1 4, dan 4 7 kurang 1 6, dan 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi teman-teman, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan menuangkan di tabel yang baru, yang dimana yang hasil pekerjaan 2 ini ya 4, lalu 1. Di pekerjaan 3 0, 4. Di pekerjaan 4 6 dan 2. Jadi teman-teman, setelah itu kita akan menuangkan nilai tetap pada tabel baru. Contohnya yang ini. Yang ini kan 0, yang di pekerjaan 4 kan 0 dan 0. Jadi kita akan menuangkan di tabel 4 0 dan 0 juga. Apabila jika telah terjadi perpotongan di baris dan kolom, contohnya yang ini teman-teman. Yang ini kan nilainya tetap, tapi yang 5 ini karena telah terjadi perpotongannya otomatis ditambahkan 1 ya teman-teman. Begitu juga dengan C. Jadi ini teman-teman. Jadi kita akan menambahkan 5 tambah 1 sama dengan 6, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai yang lainnya nilai tetap ya teman-teman. Yang 0 0, yang di barisnya juga 0 1 0, itu juga di 2 0 0. Jadi setelah itu teman-teman, kita mencari nilai 0 pada setiap baris pada setiap kolom. Di kolom pertama itu terdapat 2, jadi udah digaris ya teman-teman. Di kolom 2 hanya 1, tidak digaris. Di kolom
kolom 3 terdapat 2 di A dan D. Jadi di garis di kolom 4 terdapat 2. Tapi tidak digaris lagi ya teman-teman, karena sudah digariskan di baris. Jadi teman-teman, apabila sel pada baris dan kolom sama, jadi perhatikan 0 pada setiap baris. Misalnya gini, di baris A, di baris A terdapat nilai nolnya di pekerjaan 1 dan 3. Jadi kita akan tulis di sini 1 dan 3. Di B hanya dapat di pekerjaan 1 ya teman-teman. Jadi kita tulisnya juga 1. Di C kita mendapatkan nolnya di pekerjaan 2 dan 4. Jadi kita tulis 2 dan 4. Di D juga gitu. Kita mendapatkan nolnya di 3 dan 4. Jadi teman-teman, kita akan mencari pekerjaan tetap pada karyawan. Jadi di karyawan A ini kan terdapat 2 nol. Jadi kan kita sudah tulis di sini 1 dan 3, yaitu di kolom 1 dan kolom 3. Jadi teman-teman, karena di bagian A terdapat pekerjaan 2, kan di bagian B nya nolnya cuma 1, ya otomatis kita akan coret pekerjaan yang kolom 1 di karyawan A. Karena teman-teman, kalau kita coret yang 3 ya otomatis di karyawan B, di karyawan B dapatnya kan hanya di 1 ya nolnya. Jadi yang 1 aja kita coret di karyawan A. Lanjut di B juga nolnya cuma 1 ya, hanya di kolom 1. Jadi kita tulis 1. Di C kita dapat nolnya di kolom di pekerjaan 2 dan pekerjaan 4. Jadi teman-teman, di karyawan D dapatnya juga nolnya juga ada. Jadi kita coretnya yang 4 ya teman-teman, karena kalau kita coret yang 2 otomatis di pekerjaan D nolnya tidak ada ya. Lanjut ke D, nolnya kan terdapat di 3 dan 4. Jadi kita coretnya yang 3 karena 3-nya kan udah dapat di pekerjaan di karyawan A. Jadi kita coret 4-nya juga. Ini ya teman-teman, ada ya teman-teman. Jadi pekerjaan D itu adalah 4. Jadi setelah kita mendapatkan yang mana saja pekerjaan karyawan, sekarang kita akan menentukan nilai pada setiap pekerjaan karyawan. Jadi di bagian A pekerjaannya kan 3, di karyawan B 1, di karyawan C 2, di karyawan D 4. Jadi kita akan menuangkan nilai ya teman-teman. Di pekerjaan A terdapat di kolom 3, yang itu yang ini ya teman-teman, yang ini berarti yang pekerjaan 1 itu nilainya ini 18.
Di B dapat 1, jadi nilainya ini ya, 14. Di C 2, 20. Di D 4, jadi 16. Jadi setelah kita mendapatkan nilainya teman-teman, jadi kita melakukan penambahan. Jadi jumlah dari masing-masing ya teman-teman. Setelah kita mendapatkan nilainya, sekarang kita melakukan penambahan ya teman-teman, dari nilai karyawan A sampai karyawan D. Jadi hasilnya ini ya teman-teman, 68.000. Jadi ini adalah nilai tetap pada setiap pekerjaan karyawan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.